Ira Cynthia Esos MPD dari Eko Ethno Center. Beliau adalah Children Outdoor Activity Specialist. Sebelum saya mempersilahkan Ibu Ira, saya izin untuk membacakan dulu biodatanya ya, Bu Ira ya. Nama Ibu Ira Cynthia Esos MPD. Beliau adalah owner dari Eko Ethno Center. Lahirnya di Bandung, tanggal 25 Februari tahun 19 gitu ya, dirahasiakan tahunnya. Oke, pendidikan terakhirnya adalah S2 jurusan pengembangan kurikulum. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silakan kepada Ibu Ira Cynthia untuk dapat memaparkan materinya. Silakan Ibu Ira. Dan kepada sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, jangan lupa juga jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Terima kasih. Silakan Ibu Ira. Ya, Turnon, Pak Dadang, terima kasih. Selamat siang, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Pertama kali saya tampil di sini, kita akan sedikit, saya tidak banyak tidak akan banyak teori mungkin ya, karena memang sudah saya yakin ibu bapak yang ada di sini sudah jauh lebih jago dan jauh lebih mumpuni di bidang pendidikan untuk anak usia dini. Saya hanya akan berbagi sedikit tentang bagaimana sih berpetualang yang aman di masa pandemi. Kalau tadi Pak Koko kan sudah cerita ya bagaimana pendidikan fisik terhadap anak usia dini itu harus dilakukan, apa kegunaannya dan hal-hal lain. Nah, saya lihat kalau berpetualang juga merupakan salah satu metode untuk mengeksplorasi keterampilan fisik, emosi anak. Nah, next Bu, silakan. Ya, ini adalah ekosistem pendidikan. Ya, yang perlu kita pahami bersama bahwa rumah, komunitas, dan sekolah sekarang menjadi ekosistem yang sangat penting satu sama lain. Karena di masa pandemi ini banyak sekali kendala yang terjadi. Kalau dulu mungkin pendidikan 50%, 75% atau bahkan 100% diserahkan pada sekolah. Tapi kalau sekarang kita akan sangat perlu kolaborasi antara rumah, komunitas, dan sekolah. Di sini stakeholder dari pendidikan itu berbagai macam. Yang pertama ada anak dan remaja, itu masih membutuhkan pendidikan yang terintegrasi, pendidikan yang direncanakan dan di asesmen dengan baik oleh sekolah dan orang tua. Kemudian ada juga sekolah, ada orang tua, ada sarana, ada juga kebijakan pemerintah, ada kurikulum, dan ada komunitas. Di sini peran di antara setiap stakeholder ini akan saling berhubungan satu sama lain. Ya, next Bu. Mengenai pendidikan fisik, kreatif, dan kognitif. Nah, ini sebetulnya masih menjadi perbincangan ya, karena banyak juga yang berpikir kalau kok banyak main, kenapa sih main terus? Kapan sekolahnya? Kapan belajarnya? Apalagi di masa pandemi saat ini, kurikulum disesuaikan dengan bagaimana kegiatan di rumah. Nah, kalau kita lihat pada anak-anak bayi di tabel ini, kelihatan bahwa anak bayi itu lebih banyak didominasi oleh fisik. Kan mungkin ibu bapak pernah lihat bagaimana seorang bayi itu melakukan semua hal dengan fisiknya, mengeksplorasi berbagai hal dengan fisik. Bagaimana dia mengeksplorasi rasa ingin tahu dengan fisik. Contohnya, dia akan dengan senang dan tanpa memikirkan apapun melempar gelas misalnya. Oh, dia sebetulnya ingin mengeksplorasi apa sih reaksi ketika sebuah gelas dilempar. Bagaimana kalau aku menangisnya begini? Bagaimana kalau aku berdirinya begini? Nah, itu pada usia bayi ini sangat dominan pada seorang manusia. Kemudian ketika di masa kanak-kanak, eksplorasi fisik mulai sedikit berkurang. Mereka sudah mulai menggunakan aspek kreativitas, terutama anak-anak usia dini. Aspek kognitif ada, tapi mungkin belum terlalu signifikan. Jadi kreativitas mulai merajai mereka.
selain fisik. Contohnya, ketika anak-anak berkreativitas dengan berbagai hal, mereka tidak memikirkan kenapa gunungnya warnanya hijau, kenapa mataharinya ada dua. Nah, itu hal-hal yang sering ditanyakan oleh kita para pendidik atau orang tua. Kita selalu nanya ya, kalau anak-anak misalnya menggambar, kok gambarnya begini? Karena kita masih cenderung memakai kognitif gitu untuk melihat hasil karya anak. Nah, kemudian di masa remaja mulai atau masa anak-anak mulai besar, mereka mulai berkembang kognitifnya, mulai berkembang reasoning atau bagaimana penalarannya. Mereka mulai tahu, oh iya kalau begini, kalau begini, resiko dari perbuatan saya adalah begini. Di masa kanak-kanak, anak berkreativitas, boleh berimajinasi dengan seluas-luasnya tanpa perlu khawatir gitu, ini betul tidak ya secara logika. Nah, biasanya begitu ya. Tapi sejalan dengan usia, kalau mungkin kita pernah dengar teori dari Piaget bahwa keterampilan berpikir secara abstrak akan semakin berkembang sejalan dengan usia. Di masa remaja itu mulai balance antara fisik, kreatif, kognitif itu mulai seimbang. Dan di masa dewasa harusnya tetap begitu. Fisiknya tetap terolah, kreativitasnya terolah, secara kognitif juga terolah. Ya, next. Tapi kenyataannya, ternyata ini kenyataannya. Ketika bayi, mereka bereksplorasi secara fisik. Ketika anak juga masih begitu. Tapi ketika remaja dan dewasa, aspek kreativitas dan fisik itu mulai agak sedikit menghilang. Orang mulai banyak diam, duduk di depan komputer, kemudian aspek kreativitas, aspek berpikir kreatif mulai juga kurang dieksplorasi, lebih banyak aspek kognitif. Semua hal dianalisa gitu ya, kemudian semua hal dipikirkan secara kognitif, tapi tanpa memperhatikan bahwa ada kreativitas, ada fisik yang perlu diolah bersama. Ya, next. Nah, sekarang kita kembali ke hasil, apa sih hasil yang kita harapkan sebetulnya dari pendidikan, apalagi di masa pandemi ini. Apa sih anak-anak ini akan jadi seperti apa? Kan sekarang pandemi baru berlangsung kurang lebih 1 tahun, tapi kita tidak tahu ini akan berakhirnya kapan. Maka kita juga perlu mereverse ulang bagaimana pola pendidikan kita. Jadi goal dari pendidikan kita mau kemana nih? Menjadikan anak menjadi manusia yang siap pakai? Apakah menjadikan anak menjadi manusia yang memiliki keterampilan? Next. Nah, ini adalah goals dari pendidikan. Apakah punya special skill, life skill, entrepreneurship, atau leadership life skill? Ini sebetulnya saya pengen cerita panjang nih soal leadership life skill, tapi nanti mungkin waktunya agak sempit. Ya, next. Nah, ini bahwa goal dari pendidikan, apakah seorang anak itu akan menjadi ahli dalam bidang tertentu, ataukah dia mampu mencari peluang untuk dirinya, mampu membuat bisnis, atau leadership life skill itu mampu berpikir lateral, berpikir kreatif, mengenal diri, memimpin diri, dan lain-lain. Nah, apa sih hubungannya dengan pendidikan fisik? Nah, sebetulnya pendidikan fisik ini sangat berhubungan sekali dengan pengembangan seseorang. Ketika seseorang tereksplorasi dengan baik fisiknya, maka hal-hal lain akan terdorong juga. Jadi kadang kita selalu memilah, oh ini kognitif aja, oh ini aja, oh kreativitas saja, padahal sebetulnya berhubungan satu sama lain. Ya, next ke halaman 9 mungkin. Ya, next. Ya, next satu lagi. Nah, prinsip pengembangan anak usia dini ketika kita mengembangkan aspek fisik dan motorik. Kalau di anak usia dini pengembangan fisik itu dibagi atas motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, bagi anak usia dini itu mereka perlu engagement. Engagement itu semacam keterkaitan. Karena cara berpikirnya masih konkret. Kalau anak usia dini belum bisa berpikir abstrak, menganalisa, membayangkan. Sehingga pendekatan tematik itu sangat cocok untuk anak usia dini. Jadi konteks dalam pendidikan fisik juga perlu ada tematik, dikaitkan dengan tema yang ingin dipelajari. Kemudian hands-on experience. Apa sih hands-on experience? Nah, hands-on experience ini adalah
anak mengalami dengan seluruh panca inderanya sebuah kegiatan. Jadi ketika kita mengajarkan anak untuk eksplorasi apapun, panca inderanya bergerak. Jadi pendidikan fisik ini bisa dikolaborasikan dengan pendidikan lainnya gitu kalau di sini. Kemudian berpusat pada anak. Anak yang menentukan arah. Kalau sekarang kan kadang ketika di rumah anak belajar dari rumah masih terbatasi dengan pengaturan-pengaturan yang sangat strict, sehingga kemarin-kemarin sempat ada ya anak-anak yang merasa stres, merasa sudah membuat karya tapi ternyata kurang dihargai oleh orang tua karena menurut orang tua kurang baik, akhirnya dibuat kembali. Nah, hal-hal seperti itu perlu dipikirkan ulang, perlu di-manage bagaimana menjadikan anak sebagai subjek. Nah, orang tua dan guru menjadi bukan satu-satunya sumber belajar bagi anak. Bermain itu adalah proses anak untuk learn to learn, belajar untuk belajar. Kadang kita tidak tahu kalau bermain itu ternyata baik buat anak untuk eksplorasi, selain eksplorasi fisik juga eksplorasi aspek emosi sosial dan aspek kreativitas. Ini berhubungan satu sama lain. Nah, keterampilan memecahkan masalah juga sangat berhubungan. Contoh ya, kadang kita kan melihat anak bermain dengan anak lain, kemudian mereka bersitegang. Itu kita menganggap bahwa itu harus beres. Kamu tidak boleh berantem, berhenti berantem. Padahal sebetulnya ketika bermain berkelompok atau bermain soliter sendiri itu ada hal-hal lain yang sebetulnya muncul. Contohnya ketika bermain bersama teman, itu keterampilan komunikasi keluar, keterampilan dia untuk berinteraksi keluar, keterampilan untuk saling bagaimana saya mengalah terhadap orang lain itu keluar. Itu ada managing atau manajemen. Itu keterampilan leadership sebetulnya. Next, boleh dipindah. Nah, 7 aspek pengembangan keterampilan leadership ini kurang lebih seperti ini. Ini berhubungan satu sama lain, berhubungan juga dengan pengembangan fisik dan kreativitas anak gitu. Bagaimana anak belajar memecahkan masalah dalam bermain, bagaimana anak berkomunikasi. Jadi bermain itu kan kadang ada instruksi. Bagaimana kalau misalnya tata cara bermain instruksinya kurang jelas atau saya kurang jelas berkomunikasi dengan teman, itu kan akan menjadi hal yang kurang akhirnya menjadi belajar. Saya belajar cara berkomunikasi yang baik. Bagaimana mengenal diri, bagaimana mengontrol bahwa saya itu punya keunikan sendiri, bahwa saya itu kapasitas fisiknya sampai di sini gitu. Ketika melihat temannya bisa naik 7 meter atau 3 meter ke atas, anak yang lain itu belajar mengenal bagaimana tubuhnya, mengontrol tubuhnya. Bisakah saya naik ke sana? Itu mengira-ngira. Mengira-ngira itu akhirnya ujungnya nyambung juga dengan keterampilan mengorganisasikan, keterampilan matematika gitu. Jadi jangan sepelekan kegiatan bermain dan eksplorasi fisik bagi anak. Karena di sana juga ada keterampilan lain yang ikut berkembang. Nah, next. Satu lagi, keterampilan ketika kita melakukan eksplorasi fisik, kreativitas itu juga akan berkembang dengan baik ketika anak mulai merasa senang. Ciri-ciri kreatif itu adalah pertama, kelenturan berpikir, originalitas, dan lancar dalam mengeluarkan ide. Ini semua ada dalam kegiatan eksplorasi fisik. Jadi jangan sepelekan kalau ketika anak sedang berolahraga bersama teman, melakukan permainan bersama teman, itu tidak ada hal-hal yang bisa mengeksplorasi kreativitas. Nah, dorongan bermain ini juga akan mengembangkan aspek emosi sosial anak, yaitu dia belajar berlapang hati ketika kalah, belajar berani, belajar melakukan hal dengan spontan gitu. Dan kreativitas akan muncul bila cukup kesulitan sebetulnya. Dalam bermain, dalam eksplorasi fisik, dalam berpetualang, kesulitan itu ada. Asal kesulitannya tidak terlalu jauh dari kapasitas anak. Jadi misalnya kalau anak di angka 3, maka kesulitannya di angka 4, maka ini bisa menjadi salah satu media untuk meningkatkan keterampilan anak. Gitu. Next, ya. Skip, ya ini boleh di skip. Nah ini adalah bagaimana kehidupan nyata
itu menjadi salah satu media bagi anak untuk belajar untuk melakukan sesuatu, belajar melalui melakukan sesuatu, dan belajar untuk berproses. Ya, next. Kalau di anak usia dini, ada yang namanya pendekatan tematik, ini kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita belajar tema tentang daun, maka di sana ada eksplorasi kognitif, berbahasa, sosial emosi, fisik, kesehatan, bahkan nanti ada materi-materi lain yang bisa dimasukkan oleh ibu bapak di rumah. Kalau sedang di masa pandemi sekarang, memang mau tidak mau orang tua juga harus bekerja sama dengan guru untuk menyajikan cara belajar yang lebih menarik buat anak. Jadi bukan hanya belajar melalui lembar kerja atau misalnya menulis saja. Apalagi untuk anak-anak usia dini kan belum saatnya menulis banyak. Nah, ini contohnya. Orang tua bisa mengajak anak bermain di sekitar rumah. Di adaptasi kebiasaan baru, sebetulnya anak sudah boleh kan keluar rumah, tapi dalam memakai protokol tertentu. Contohnya memakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak dengan orang lain. Nah, kita bisa mengajak anak berpetualang tidak jauh-jauh dari rumah, misalnya ke taman atau ke kebun di sekitar rumah. Kemudian di sana orang tua bisa memasukkan materi-materi yang memang cocok gitu. Contohnya aspek fisik itu bisa berkembang dengan yuk kita coba jalan. Bayangkan oleh teman-teman sekalian bagaimana kita mengajarkan anak misalnya meniti sebuah balok. Enak mana nih? Kita pergi jalan-jalan ke sekitar rumah, terus ketemu titian yang memang ada titiannya gitu. Oh, kalau kamu jalan di titian itu terus ternyata tidak berhasil, kamu jatuh nih ke kakimu bisa kepleset ke kebun gitu atau ke bagian yang berlumpur, atau kita betul-betul dengan repot-repot menyiapkan balok meminta anak untuk berjalan di titian. Nah, alam ini menyediakan semuanya sebetulnya untuk eksplorasi fisik, kreativitas, berbahasa, kognitif, itu bisa dicari selama kita bisa berkreativitas dengan hal itu. Nah, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, contoh lagi, kita bisa meminta anak-anak untuk mengumpulkan daun, karena sekarang temanya sedang daun. Sambil jalan-jalan mengumpulkan daun. Coba bisa kita eksplor juga ketika mengumpulkan daun, aspek fisik apa sih yang tereksplorasi? Oh, anak belajar jongkok, ketika ngambil daunnya agak jauh, dia harus merangkak misalnya kalau daunnya ada di dalam lorong, atau misalnya dia harus melompat. Nah, itu sebetulnya salah satu cara untuk eksplorasi aspek fisik. Nanti setelah daunnya terkumpulkan, gimana nih Bu, belajar apa? Nah, orang tua biasanya kan berpikir, kita harus belajar apa lagi ya? Padahal di sana sudah belajar banyak. Anak-anak diminta untuk melakukan observasi dengan teliti. Coba bandingkan antara daun ini dengan daun ini. Bedanya apa? Nah, mereka ketika menceritakan itu sudah ada aspek yang tereksplor adalah aspek berbahasa. Mereka bisa menceritakan sesuatu. Kalau kognitifnya apa? Mereka bisa membedakan dan menyebutkan apa bedanya antara 3 daun yang ditemukan misalnya. Nah, sebetulnya itulah pembelajaran yang kontekstual untuk anak usia dini. Ya, next. Nah, kemudian ini tentang hands-on experience yang tadi. Bahwa ketika kita berpetualang, yang pertama minta anak untuk mengaktifkan panca indera. Dengan cara kita sebagai orang tua atau pendamping membantu mereka. Misalnya, oh coba kita lihat. Kalau sudah dilihat, apa nih yang dilakukan? Panca indera kan berarti bisa raba, rasa gitu ya. Coba kita dengarkan. Nggak ada salahnya kita mengajak anak mendengarkan suara, misalnya ada pohon besar. Kita lihat, pohonnya ukurannya besar sekali ya. Coba ada suaranya tidak? Wah, suaranya kayak gini. Ternyata ya pohon kalau sedang terkena angin ada suaranya. Kemudian coba dipegang, pegang pohonnya. Oh, pohonnya begini ya rasanya, beda dengan pohon yang tadi. Nah, itu mengaktifkan panca indera dibutuhkan. Karena anak usia dini perlu hal-hal yang konkret. Mereka harus raba-rasa baru mengerti. Mereka juga perlu diajarkan cara mengobservasi, melihat hal-hal yang kecil yang selama ini terluput. Contohnya,
coba coba kamu perhatikan kenapa si tanah ini berbeda dengan tanah yang di sana. Apa yang menyebabkan tanah ini lebih basah dibanding yang tadi kita lewati. Nah, itu keterampilan observasi akan menjadi salah satu keterampilan yang berguna sebetulnya nanti ketika anak menjadi seorang problem solver misalnya. Jadi kalau ada masalah dia bisa memecahkan masalah sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, keselamatan. Yang paling penting ketika kita menjelajah bersama anak atau berpetualang adalah keselamatan. Apalagi di masa pandemi ini bertambah tuh protokol keselamatannya dengan protokol COVID. Misalnya kita memilih tempat-tempat yang terbuka untuk berjalan. Kemudian kalau kita melihat, oh sudah banyak orang, kita tidak perlu ke sana, cari tempat yang lain. Kemudian protokol seperti pemakaian face shield, sering cuci tangan, itu juga harus mulai dibiasakan pada anak-anak. Kemudian ketika kita mengaktifkan panca indera, ayo kita baui, daun ini baunya bau apa yang bedanya dengan daun yang satu lagi misalnya. Nah, perhatikan daun yang kita pegang itu berbahaya tidak untuk anak. Atau misalnya kan ada beberapa daun yang kalau dipegang malah gatal. Nah, itu perlunya kita mempersiapkan diri sebelum mengajak anak berpetualang keluar. Kemudian kesesuaian usia. Usia anak kita ketika anak usia dini harus dibedakan dengan anak-anak lain yang sudah lebih besar. Contohnya jalur perjalanan, jarak, dan lain-lain itu perlu diperhatikan. Karena secara motorik juga mereka belum tentu bisa menguasai tempat-tempat yang akan didatangi. Nah, next saya akan memperlihatkan beberapa contoh. Nah, ini contoh anak-anak yang belajar berdagang di pasar jadi mereka mengumpulkan mainan, kemudian menyusun mainannya untuk belajar berdagang, didagangkan di pasar bekas gitu. Kalau di Bandung ada namanya gazebo, itu setiap orang boleh berdagang di sana. Nah, di sini ada keterampilan apa? Sebetulnya banyak sekali, keterampilan berkomunikasi, keterampilan motorik halus, motorik kasar itu terkembangkan. Mereka harus menyusun mainannya. Kemudian kita sebagai orang tua bisa merangsang dengan ayo disusun mobil-mobilannya dengan warna-warna yang berbeda, atau misalnya dengan pattern 3 pattern, warnanya merah kuning biru. Nah, itu sangat bisa. Next, ini contoh lain lagi. Nah, ini bagaimana keterampilan motorik kasar bisa jadi salah satu upaya untuk mengeksplorasi kerjasama di antara anak. Memang kalau di masa pandemi saat ini memang agak sulit ya kalau anak bermain dalam kelompok besar. Tapi kita bisa melakukan permainan-permainan yang sifatnya pribadi tapi mengeksplorasi ini, kemudian mereka berbagi dengan teman yang lain. Oke, next. Nah, ini adalah contoh bagaimana city venture. Saya sering mengadakan kegiatan seperti adventure di kota atau di desa. Nah, anak-anak juga bisa melakukan kegiatan seperti ini. Orang tua bisa membuat soal-soal yang anak-anak nanti harus menjelajah tempat di sekitar rumah. Misalnya, carilah tempat yang begini. Padahal sebetulnya untuk ke tempat itu dia harus mengeksplorasi semua keterampilan fisiknya. Next, ya. Jadi orang tua bisa mengeksplorasi keterampilan fisik dan emosi sosial melalui kegiatan, misalnya kegiatan yang sifatnya sehari-hari. Ini ketika kita berpetualang ke Lampung, kita sengaja pakai kapalnya kapal yang ekonomi, sehingga anak-anak harus cari cara, tidak ada tempat tidur yang nyaman, jadi mereka harus mencari cara tidur di kapal seperti orang lain. Nah, di sini itu sebetulnya eksplorasi dari keterampilan mereka terhadap tubuh mereka, kontrol tubuh. Saya harus gimana nih cara tidurnya biar enak badan saya. Nah, itu adalah kontrol tubuh, juga mereka cara handling emosi sosial mereka, bagaimana berbagi dengan orang lain. Ya, next. Nah, ini juga ketika berpetualang pergi ke sebuah tempat sendirian gitu, mereka harus mengira-ngira barang yang diangkatnya seperti apa dan lain-lain. Next. Ini juga ketika berpetualang ke tempat penangkaran gajah, mereka belajar memberi makan, kemudian belajar mengangkat sendiri makanan gajahnya, belajar membersihkan kandang. Nah, itu sebetulnya di balik semua itu ada keterampilan fisik yang tereksplorasi. Next.
Iya, next lagi. Ya, ini juga sama bagaimana jadi olahraga atau bagaimana mengolah fisik tidak harus dilakukan dengan senam atau misalnya ya sekarang gerakan kaki gitu. Itu boleh sebagai pemanasan. Tapi dengan cara bermain seperti ini sebetulnya keterampilan fisik mereka tereksplorasi tanpa mereka sadari satu sama lain bahwa oh saya lagi olahraga nih. Oke, next ya. Next. Nah, ini next lagi ya ini. Ini bagaimana mereka belajar dari sekitarnya. Mereka belajar gurunya bisa siapapun. Dan ini keterampilan motorik kasar dan harusnya tereksplor ketika mereka bikin anyaman gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang lebih besar, kalau anak kecil nangkap ikan, memilah ikan, ngambil ikan dari jala juga itu jadi salah satu cara eksplorasi keterampilan. Ya, next. Nah, ini ya, ini juga ketika bermain air. Next. Dan yang terakhir, ini bagaimana ketika kegiatan kalau di masa pandemi bisa mencoba kegiatan-kegiatan seperti ini. Anak-anak belajar memanjat dinding, tapi yang dengan syarat tempatnya outdoor, kemudian instrukturnya memakai safety prosedur yang baik, dan juga memperhatikan protokol COVID. Bermain kayak juga untuk anak usia dini juga bisa. Sejak anak usia 4 tahun juga sudah bisa dilakukan. Nah, ini juga sama, mengeksplorasi keseimbangan, mengeksplorasi hal-hal lain. Oke, begitu aja mungkin sahabat sekalian. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Ira. Ini disampaikan oleh Ibu Puji Retnosari. Ya, selamat siang. Izin bertanya Bu Ira, ketika saya sebagai pendidik membolehkan atau membebaskan anak untuk berekreasi dalam hal menggambar atau mewarnai. Contoh misalkan warna daun itu tidak harus selalu hijau, awan itu tidak harus selalu biru dan sebagainya. Tapi ketika anak didik sudah sampai rumah, dihadapkan dengan sikap bundanya yang membatasi kreativitas anak, yang menjadikan anak tersebut takut untuk bereksplorasi. Mohon masukannya Ibu bagaimana katanya. Terima kasih. Ini dari Ibu Puji Retnosari. Silakan Bu Ira. Iya, memang. Ya, itu salah satu kendala kita ya sebagai pendidik, menyamakan persepsi antara orang tua dengan kita. Nah, ini pentingnya parenting. Nah, mungkin ibu bapak dengan sekarang banyak waktu di rumah, sudah mulai WFH, mungkin guru-guru boleh nih ngajak ibu bapak bincang-bincang, boleh pakai IG story gitu ya kan, itu juga hanya setengah jam santai-santai, tapi kita cerita gitu, kenapa bahwa kenapa tidak perlu membatasi gitu anak-anak mengenai kreativitas. Batasnya sampai mana sih? Jadi kreativitas itu batasnya adalah lebih pada keamanan tentunya ya. Kalau sudah tidak aman ya kita harus batasi. Tapi kalau cara berpikir, buatlah anak tetap berpikir dengan bebas. Karena anak usia dini, meskipun sama orang tua misalnya pakai keke ya Pak ya, misalnya oh daunnya udah cuman hijau. Nah, si anak itu secara imajinatif akan menganggap daun ini bahkan bisa hidup, bergerak gitu. Karena memang begitu, ibu bapak harus kembali lagi nih memikirkan dulu kita waktu usia 5 tahun kayak gimana sih? Kan sama ya, kita menganggap meja, kursi bisa ngomong. Betul nggak? Nah, hal-hal seperti itu, mungkin parentingnya bisa ngajak teman-teman yang dari psikologi. Nah, mereka sangat paham cara berpikir anak dan kemudian sebetulnya anak belajar apa sih di sana. Jadi jangan khawatir, seperti membaca, jangan khawatir, anak itu akan bisa membaca. Ada nggak sih anak yang nggak bisa membaca sampai umur 10 tahun misalnya, kecuali yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau anaknya normal-normal aja, nggak perlu kita paksa-paksa, 3 tahun udah bisa baca, akan ada saatnya dia bisa membaca. Gitu Pak Dadang. Mangga. Baik, terima kasih Bu Ira. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Ira ya. Ini datang dari Ibu Rita Fabanyo. Kalau tidak salah dari Tidore, kalau tidak salah Ibu Rita Fabanyo ini. Katanya bagaimanakah kita mengembangkan leadership life skill pada anak usia 4 sampai 5 tahun katanya. Silakan Bu Ira.
Ya, sebetulnya keterampilan leadership ini natural, ada sebetulnya, hanya kadang kita tidak sadar. Orang tua mungkin sudah mengembangkan, tapi mungkin belum sadar bahwa itu sebetulnya cara kita mengembangkan. Contoh begini, dalam kehidupan sehari-hari anak dikasih pilihan. Jangan biasakan kita memilihkan untuk anak. Contoh, kamu hari ini mau makan apa? Kasih kebebasan anak untuk membuat pilihan. Ibu punya pilihan nih hari ini. Kita main masak-masakan, kita main keluar tapi jangan jauh-jauh, atau kita main puzzle gitu. Nah, biarkan mereka menimbang. Menimbang misalnya hari nggak bisa semua. Oh gitu, misalnya syaratnya tidak semua boleh dipilih. Kamu hanya boleh pilih satu. Nah, biarkan otak mereka yang mengolah gitu. Kelebihan dan kelemahan. Oh, kalau aku main puzzle, aku nggak bisa keluar dong. Padahal aku lagi pengen, kakiku lagi pengen nginjek rumput nih, misalnya begitu. Atau aku lagi pengen main air nih di luar. Nah, jangan intervensi anak. Kadang orang tua tuh nggak sabar ya, kalau saya juga suka gitu loh waktu anak saya kecil. Jadi lama banget mikirnya, ayo cepetan, baru 10 menit gitu udah disuruh berpikir. Nah, orang tua menjadi fasilitator di sini. Yuk kita timbang-timbang. Kalau main puzzle, kelebihannya apa? Kerugiannya apa? Nah, kita mengarahkan aja. Biarkan mereka yang mengolah itu. Lama-lama dia akan bisa memutuskan apapun untuk dirinya sendiri. Ini yang dimaksud leadership life skill ini bukan menjadi pemimpin sebuah negara atau kampung, itu bisa, tapi minimal memimpin dirinya sendiri. Begitu Pak Dadang salah satunya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira. Jadi artinya berikan kesempatan kepada anak untuk bisa menimbang-nimbang ya Bu Ira ya. Seperti apa gitu ya. Baik buruknya dalam melakukan aktivitas gitu ya Bu Ira ya. Itu hanya salah satu aja, sebetulnya kan ada 7 aspek tuh yang tapi kita butuh jawab ngobrol ini. Iya, ya. Ya, sepertinya nanti kita butuh satu lagi sesi ya Bu Ira kalau berbicara tentang leadership. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi ya di leadership. Tapi memang ini ada pertanyaan lagi Bu. Dari Bu Rahmi Fitriani, untuk activity program outdoor ini, bagaimana guru bisa menilai perkembangan leadership anak karena anak mungkin didampingi oleh orang tuanya ketika belajar di rumah, bukan oleh guru sendiri katanya Bu. Bagaimana Bu? Nah, ini peran, makanya dari awal sebetulnya orang tua menjadi salah satu elemen yang penting dari stakeholder pendidikan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kan saya juga mendengar banyak keluhan dari guru-guru, bagaimana sih cara mengasesmen anak. Nah, mau tidak mau orang tua perlu dibantu, perlu bareng-bareng nih menilai anak, membelajarkan anak di rumah. Belajar tanda kutip ya, bukan hanya belajar di depan meja atau mengisi lembar kerja. Jadi, karena kan sebetulnya sekarang penilaian juga bentuknya asesmen. Asesmen itu jauh lebih mudah gitu. Orang tua tinggal dengan jeli melihat, guru yang membuat indikatornya. Contohnya, apakah anak sudah bisa meloncat 3 kali gitu ya tanpa berhenti, atau anak bisa melompat dengan 2 kaki gitu. Nah, orang tua tidak perlu mengetes-ngetes anak. Nah, orang tua kan pengen cepatnya nih, ayo kamu lompat kakinya 2 gitu. Nah, itu bagi anak apa sih, nggak ada gunanya aku lompat-lompat gitu. Yang bagi anak penting gitu. Nah, orang tua hanya cukup mengamati dalam permainan itu si anak itu ada adegan melompatnya nggak, udah bisa nggak. Nah, tinggal di checklist kan. Nah, indikatornya kan dari guru. Orang tua tinggal menceklis. Tapi orang tua menyajikan permainan yang di dalamnya melibatkan itu. Contohnya apa ya? Kalau bahasa Sundanya mah sondahnya, kalau bahasa Indonesianya main apa sih itu Pak? Kita apa ya judulnya ya kalau bahasa Indonesia, tapi ada permainan yang kita harus lompat gitu, si anak masuk ke kotak. Mau tidak mau dia dengan senang melakukan itu, dibanding kita menyuruh dia melompat-lompat. Dan mengasesmen itu nggak susah kok, kita cuma ngeliatin, oh ada. Jadi misalnya indikatornya belum muncul dalam proses berkembang baik. Belum muncul tuh kalau si anak betul-betul nggak bisa lompat. Nggak bisa, aku nggak bisa lompat ke situ. Oke, belum muncul. Kalau dalam proses, bisa lompat tapi masih keluar garis contohnya. Tapi kalau berkembang baik udah bisa lompat dengan baik. Nah itu sebetulnya nggak susah asesmen kalau dilakukan orang tua. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira. Tadi kata Bu Ana Surya kalau sonah bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya engklek katanya Bu.
Ya, engklek katanya Bu ya. Baik. Satu lagi mungkin pertanyaan Bu sebelum kita akhiri ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa rekap pertanyaannya untuk nanti Bu Ira bisa tampil lagi ya di acara bicara TKPLB. Ini pertanyaan kalau menghadapi orang tua yang bagaimana caranya untuk menghadapi orang tua yang kurang sabar menghadapi anak selama BDR ini? Ini dari Ibu Ane Ospara. Ibu Ane Ospara ini kalau tidak salah dari Maluku. Silakan Bu. Ya, menghadapi orang tua yang ya memang ya guru juga kadang suka bingung ya menghadapi orang tua karena mereka juga tidak sabar dengan proses gitu. Menyamakan persepsi, itu yang pertama kali harus kita samakan. Persepsinya apa? Guru perlu menyamakan persepsi dengan banyak berbicara dengan orang tua kalau penilaian bagi kami guru bukan penilaian di atas kertas, tapi lebih ke asesmen misalnya. Jadi bagi kami proses anak bukan hasil akhir. Jadi kalau menurut ibu hasil karyanya jelek, tidak perlu diulang. Karena kita menilai bukan dari hasil karya tapi dari proses. Kalau perlu ya kita tuh bikin semacam Zoom meeting dengan beberapa orang tua secara berkala untuk membicarakan perkembangan anak. Dan orang tua juga harus tahu, Bu, saya menilai anak ibu tuh dari sini, bukan dari karyanya. Sehingga mereka kan stres ya karena takut karyanya dinilai jelek, terus nilainya jelek gitu kan. Nah, karena mereka kan sebetulnya produk pendidikan zaman dulu yang dinilainya lewat karya gitu, lewat hasil akhir. Nah, itu yang perlu kita samakan persepsinya bahwa apalagi di masa sekarang maka proses menjadi salah satu nilai yang akan menjadi penilaian yang cukup tinggi gitu proporsinya. Gitu Pak Dadan. Baik, terima kasih Bu Ira. Wah, luar biasa sekali ya, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Ini mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak sempat dibacakan untuk Ibu Ira. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Ini dari Ibu Sarina Ria katanya, terima kasih Ibu, sangat bermanfaat sekali paparan ilmunya, sangat bagus, berguna dan menarik. Terima kasih Bu Ira atas materinya ya.